Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 moto: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, senamian jamaah silaki maupun sibini, Bapak Ibu rahimakumullah. Ngiring yang Allah bersami manjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmatnya, atas tiang keluarga sami, keluarga dan juga seluruh orang-orang yang kita cintai diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai tafaul niki istilahnya optimisme. Kamu cari bahasa makin teparan optimisme ataupun zul para nama istilah Cina. Niki yang karena majelis niki yang pertama kali ngisi di sini pernah dulu, tapi yang lupa ada berapa lama untuk kajian keilmuan atau kajian ilmiah, maka yang tafau dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, dan kita buka niki dengan tiap logosami ngaji tafsir surah Al-Fatihah. Fatihah artinya pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala membuka wahyu niki 30 juz, 114 surat. Niki dengan surah Al-Fatihah. Padahal firman yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Tapi di dalam pembukuannya dimulai dengan surah Al-Fatihah, tidak dimulai dengan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq berada di juz ke-30. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki saat pertama turun juz Nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tauqif dan taujih dan hidayah kepada Nabi bahwa pembuka daripada Al-Qur'an itu adalah surah Al-Fatihah. Dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tidak diakhiri dengan akhir surat. Akhir surat itu ada 2 pendapat ulama yang dikatakan oleh Niki Mami Niki. Waalaikumsalam. Yang dikatakan oleh Imam Suyuti dalam Al-Itqan dan Imam Zarkashi dalam Al-Burhan, ayat yang terakhir itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, surah Al-Maidah. Tetapi yang paling terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Para hadirin rahimakumullah, niki dimulai surat niki atau Al-Quran satelung dasa juz niki dengan surat Al-Fatihah. Ampura tiang tidak berniat hadir tempat ini ngajahan, tiang tidak pernah niat ngajahan. Niat pertama adalah muajahah, silaturahim, mutalaah, mudzakarah. Oleh karena itu, yang pertama tiang sampaikan bahwa Al-Quranul Karim niki awalnya tidak ada surat, tidak ada juz. Dinar aran surat sebenarnya, dinar aran juz. Hanya wahyu saja bompol-bompol. Itu dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu. Amun dalam Al-Quran kena anzalna, kami turunkan sebungkul kena. Amun kena sebungkul berarti dinar surat niki, surat tidak ada. Juz niki, tidak ada niki. Pokok sebungkul sudah barang niki. Mbembeyan pokok sebungkul. Inna anzalna.
Tetapi lain di dalam ayat lain dijelaskan inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Amun kena nazzalna berarti berangsur-angsur. Nggih. Kalimat per kalimat baranike. Inna nahnu nazzalna. Lagu amun kena anzalna berarti sebungkul. Sehingga Lailatul Qadar niki sebungkul keturunan. Nah, baranike. Tetapi kemudian setelah Al-Qur'an niki diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Muhammad, kemudian Nabi perintahkan minta kepada beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran. Bahkan ada 10 sahabat Nabi sebagai penulis wahyu. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, kemudian juga Abdullah bin Sarh namanya. Kemudian juga sahabat Nabi Utsman bin Affan ini penulis wahyu. 10 orang penulis wahyu diperintah oleh Nabi. Awalnya hanya wahyu yang boleh ditulis, namun hadis yang enggak tertulis. Supaya Nabi ada yang dicampur be hadis, be Al-Quran, sehingga Al-Quran saja, hadis tidak boleh. Tetapi kemudian beberapa lama ada sahabat Nabi meminta izin kepada Nabi, diantaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia minta ke Nabi, ya Rasulullah, amun tidak catat hadis niki lupa telaun, tidak semua kuat hafalan. Artinya ada rasa lupa, rasa ragu, sehingga Nabi itu memberikan izin menulis Al-Quran secara umum, tetapi memberikan izin menulis hadis secara khusus. Ada berapa sahabat Nabi saja yang diberikan izin. Ada berapa sahabat Nabi saja yang memberikan izin untuk menulis hadis. Nah, kemudian Al-Quran niki setelah nikah kemudian ditulis menurut abjad salaih. Jadi Al-Quran niki sudah 3 kali mengalami perubahan abjad, bukan perubahan tapi penambahan abjad. Amun salaih pertama Al-Quran niki yang membaca bismillah dinarat telon beniki. Makin kan narat telon nggih? Aran apa mbek? Aran kan? Pira kilo telon? Seke nggih? Amun 2 kan mama jadi. Baik, niki kan seke telon beniki. Ada yang tahu bedaan bebe beye. Nggih, berani kepada bara he jim kha. Lain niki dinarat telon. Pokoknya bengkok doang. Ain ghain dinarat telon. Tekoloan telon jadi pembeda. Fa det qaf tekoloan telon ada pembeda. Tese tekoloan telon jadi pembeda. Jadi telon niki adalah pembeda, nggih. Pada berani dari nama. Sama mau petelok sani dengan anak. Maka tekolonya para hadirin rahimakumullah, niki kemudian surat-surat niki terkumpulan di Nabi, kemudian disuruh ayat ini letakkan di sini, ayat ini letakkan di sini, ayat ini letakkan di sini, berani ke bahasa Nabi. Akhirnya ditulis, kemudian namanya, aran-aran niki pun tauqifiyah. Tauqif artinya bukan berdasarkan ijtihad, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Allah yang memberikan ilham kepada Nabi berupa wahyu, petunjuk, sehingga Nabi mengatakan taruhkan namain surat ini begini-begini. Sehingga Al-Quran ini ada 2 macam. Ada Al-Quran yang memiliki hanya 1 nama saja, ada Al-Quran yang memiliki banyak nama, luwih aranan. Niki. Ada yang 1 nama, seke aran dinarak nama lain, seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah ada aran dinarak lainan. Al-Imran dong dinarak lainan. Tapi Al-Fatihah luwih aranan. Al-Fatihah bisa ayat surah Al-Fatihah namanya Al-Fatihah karena dia pembuka. Kemudian disebut Al-Munjiyah juga karena dia menyelamatkan orang kalau merenungi isinya. Disebut juga Asy-Syafiyah. Syafiyah niki artinya pengobat, jadi obat. Nggih, niki napiaran di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa arah kepala kampung atau kepala lingkungan sama lain niki yata sangat disi teledu sehingga bak naik di tolampak. Nah, kemudian kebacaan surat Al-Fatihah 7 kali sampai tekoloan elek tawan sak bak nike nggih, tawan sak bak nike bengkak nike telelet sangat nike busalah. Jadi niki bisa menjadi ruqyah. Jadi amun narak dengan telelet nggih, isi gegeti atau isi ulah bacaan 7 kali itu bahasa Nabi. Bacaan 7 kali dengan penuh keyakinan insyaallah bisa yang sugul. Niki amun telelet isi teledu atau kala jengking lagu mesti setrum jauh dokter kan. Niki. Jadi niki bisa menjadi obat napi, bisa menjadi obat penyakit. Nah niki. Berani jadi ibu-ibu, bapak-bapak amun ibu-ibu niki cerewet demak nggih. Baca nih bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sangka cerewet nggih. Para hadirin
rahimakumullah niki sehingga Al-Fatihah niki luwih aran bisa Al-Munjiyah, Al-Fatihah, Asy-Syafiyah karena 7 banyak suratnya, 7 banyak ayatnya. Nggih, menurut jumhur ulama 7. Menurut Imam Malik ayatnya adalah 7 tetapi di lain tempatnya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim niki 1 ayat, ghairil maghdubi waladhdallin 1 ayat, tetapi ihdinas siratal mustaqim niki 1 ayat. Jadi posisinya saja yang berbeda, tapi tetap dia 7. Sehingga surat Al-Fatihah juga disebut dengan surat As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Nah, berani. Kemudian surat Al-Fatihah niki dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Qur'an yang ada Bismillahirrahmanirrahimnya hanya ada 2. Hanya ada 2 di dalam Al-Quran sebelum dasa juz niki ada melekat Bismillahirrahmanirrahimnya. Pertama adalah surat Al-Fatihah. Amun debat sembahyang dia dibaca Bismillah, langsung Alhamdulillah, tidak sah salatnya. Dalam madhab nafiran Syafi'i, Hanafi, madhab Syafi'i, Hambali tidak sah salatnya. Termasuk Maliki tidak sah salatnya. Tapi madhab Hanafi sah. Madhab Hanafi niki yang ada di Eropa, Bangladesh, India, Afghanistan, barangkali. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mendengar imam? Imam kode ongkar, barangkali Mekah misal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Sah, cuma kecil suaranya. Jadi cara baca bismillah arah belek, arah kode. Barangkali kemudian longgo sami Syafi'i suaranya besar, barangkali. Itu ada riwayat Nabi baca besar juga, ada riwayat Nabi baca suara kecil. Niki surat Al-Fatihah. Surat yang kedua yang ada bismillah melekat menjadi ayat surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mencari jadi senggeger niki. Cari lain, nggih. Nah, kalau nilai napiaran nilai minyak pender mencari lain nggih atau minyak parfum nggih kalau niki badai-badai baca calon mantor. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cara lain niki nggih. Nah, lagu mangkin ya den bau bekado niki, nggih. Nah, den bau bekado niki. Makin makin mujarab niki aja isin saldo bireu nggih. Anda siap nikah? Siap. Enggak saldo berapa? 50 juta. Boleh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kira si saldo baru mulai nabung. Nah, sabar dulu. Baik, niki bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata bismillahirrahmanirrahim oleh sebanyak riwayat dinyatakan pernah turun sekali. Artinya sekali dalam bentuk bismillahirrahmanirrahim itu enggak. Sehingga bismillahirrahmanirrahim niki diriwayatkan 2 kali turun. Pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Niki napiaran bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tiang i'rab dulu niki nggih. Nah, berarti ini tradisi di Nahdlatul Ulama di NU harus ente i'rab niki. Katakan sekali. I'rab kemudian tasrif. Ada yang sak nepeng arti, nepeng terjemahan barang niki ndek beganggam-ganggam ke? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u harfu jarrin ismi majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ismi mudhaf Allah lafzul jalalah mudhafun ilaih. Ar-Rahmani sifatul ula lafzul jalalah wa sifatul tabi'u lil majrur majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ar-Rahim sifatul tsaniyah lafzul jalalah wa sifatul tabi'u lil majrur majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Bismi al-jar wal majrur muta'alliqun mahdhufin taqdiruhu kainun aw kana istaqarra aw mustaqirrun. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin rahimakumullah, ayat surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata isim itu diambil dari 2 kata. Pertama, kalau ulama Kufah mengatakan asalnya adalah as-simah. Simah artinya tanda. Jadi nama itu adalah tanda. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi nama itu adalah tanda. Jadi simah artinya tanda. Dalam Al-Quran jelaskan di akhir surat Al-Furqan, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah, baranika. Jadi tanda orang-orang saleh itu adalah fi wujuhihim min athari sujud. Ada bekas sujud di wajahnya, di dirinya, di kehidupannya. Maksudnya bekas sujud niki ndek nampak lekok-lekok misalnya. Nah biar yang kening deh.
mun cara makin kaya mola tapi ya niki nggih mun berjumat niki bila aspal niki atau niki nggih engkah niki langsung menjeletok bon pesan bila telu bila tempat di bawah niki benton pun mau segi 4 segi 3 bawah niki nggih tergantung papa desak sujud niki nggih. Tetapi yang dimaksud dengan simahum yaitu tanda di wajahnya bukan itu. Tandanya adalah orang itu senang senyum, orang itu engkahan pelit, engkahan pedih, engkahan sepet, engkahan pedis, pokok itulah tanda-tanda orang yang senang sujud karena dia banyak iktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu simah yang pertama. Tetapi juga kata ulama Basrah asal kata isim itu adalah as-sumu. As-sumu artinya ketinggian. Jadi nama adalah tinggi. Sebagaimana patah mengatakan, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, nama itu adalah ketinggian derajat, as-sumu. Sehingga kalau di Saudi, kalau mengatakan pangeran terhormat itu atau raja terhormat, sahibus sumu. Sahibus sumu artinya orang bermartabat. Nah, berani kita. Sahibus sumu. Sehingga kata samaun langit itu diambil kata sumu. Sumu artinya tinggi. Langit ini kan di atas tawan. Nggih. Aniki mun langit di bawah lampak ya kiamat niki nggih. Aniki nggih. Naperan as-sumu itu langit itu diambil kata as-sumu, tinggi. Jadi itu nama bismi artinya dengan ketinggian daripada tanda-tanda dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki bismi. Jadi nabiaran kata ba yang ada pada bismi ini artinya lil musahabah, bahwa setiap orang kalau ingin mendapatkan keberkahan hidup, seseorang kalau ingin mendapatkan keberkahan karir, keberkahan keluarga, dia harus dekat selalu dengan Allah SWT. Dia tidak boleh terpisah dengan Allah. Okay? Namanya niki idhafatu tasyrif, yaitu menyandarkan diri kepada orang yang mulia atau zat yang mulia. Berani ki mun bersahabat kan gubernur dedek tulis proposal. Nggih, cukup alamat masjid niki, nah insyaallah langsung terima proposal belakangan. Nah, berani ki. Jadi niki, tapi kalau kita tidak dekat dengan gubernur, nggih, tidak dekat dengan penguasa, proposal sampai 4 jilid tertolak semuanya. Nah niki. Nah, oleh begitu juga kepada Allah, dah kata kuat berdoa, mulai berani kita berdoa sampai lembet bawah, nggih, dinarak tekabulan. Kenapa? Karena kita berjarak dengan Allah. Tetapi balil musahabatnya bersahabat dengan Allah artinya kita selalu menjadikan Allah itu Allahu naziri, Allah melihatku, Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Maka kita akan selalu merasa dibimbing oleh Allah. Nah, sehingga menjadilah hidup kita itu menjadi berkah karena Allah adalah sumber daripada keberkahan. Maka dimulai dengan ba. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Allah, lafaz Allah niki, nggih, lafaz Allah niki adalah lafaz yang Allah Subhanahu wa taala sendiri namakan dirinya sejak azali. Sejak azali Allah menjelaskan kepada manusia dan jin dan bahkan makhluk yang lain itu mengetahui bahwa zat yang wajib disembah namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya, nggih, Allah namanya. Adapun penyebutan dalam tradisi bahasa manusia, tradisi bahasa sosial, ya kanggo nenek kaji sakuasa Allah kena, Tuhan yang Maha Esa Allah masih kena, okay? Cuman di dalam lapas-lapas tertentu ibadah dia kanggo kadu bahasa-bahasa selain apa yang disebut oleh Allah, okay? Misal umur sembahyang kan, misal sembahyang Isya bareng niki, usolli fardal isya'i 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Dan kanggo misalnya usolli fardal isya'i 4 rakaatin ma'muman untuk nenek kaji sakuasa. Oh, batal bayang. Ning kanggo niki nggih. Itulah dia ada lafaz tertentu. Kemudian niki Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Amun taboyak oleh huruf Ar-Rahman Ar-Rahim jaloi Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba hitung. Rahman niki ra, ha, mim, alif, nun 5 keluar. Sementara Rahim ra, ha, ya, mim ada 4. Kata ulama-ulama nafiaran sharaf mengatakan bahwa nafiaran dilalatul i'lal tadullu ala dilalatil ma'na. Bahwa dilalah i'lal artin ada sorfnya di sana, ada tambahan kata,
ada tasydid misalnya, itu menunjukkan perbedaan-perbedaan makna. Ya berbeda makna. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya loian huruf Ar-Rahman, loian makna. Kedian huruf Ar-Rahim, kedian. Jadi Rahman itu umum sekali. Ar-Rahim sifatnya khusus. Coba kita lihat. Yang pertama, amun Ar-Rahman. Ar-Rahman ini maknanya Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Ar-Rahman artinya Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat. Yang memberikan nikmat-nikmat. Yang pelunggu sami diberikan nikmat semuanya. Okay? Nah, coba sila, lengan atas dikasih nikmat. Bulun, tapi adalah nikmat. Kending nikmat. Kemudian niki alis, jadi sepandai ke niki, okay? Niki juga nikmat. Di bawah lagi niki kanopi, ada nikmat lagi. Okay? Kemudian napira wajah kita semua adalah nikmat Allah. Semua diberikan. Otak kita sama. Kamu tertimbang berat otak kita niki sama semuanya. Tetapi yang berbeda itu adalah inti yang ada di dalam otak. Hati kita sama semuanya, tapi isi hati yang berbeda. Nah, yang membedakan isi itulah Ar-Rahim. Sehingga Ar-Rahim itu diartikan Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang istimewa. Selaput tabudai ima lagu beda-beda kekuatan. Selaput tabudai tawak lagu beda-beda kekuatan. Okay? Sila arak sa belembah sampai napiaran selai kilo, arak sa sampai setengah timbang, belembah. Arak sa binaragawan iki sampai setimbang, berani ke nggih. Aniki arak sampai 2 timbang lagu ngentut. Ya keberatan niki kan. Nah, napiaran niki beda-beda mata, semua diberikan mata oleh Allah. Okay? Laki perempuan diberikan mata, tapi daya lihat, daya jangkau penglihatan berbeda-beda. Ada orang penglihatannya 2 meter, semeter, ada yang jauh, ada yang luar biasa jauhnya. Okay? Nah niki, jadi niki adalah beda-beda penglihatan niki. Jadi napiaran niki adalah perbedaan itu adalah karena Allah SWT punya sifat namanya Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Semua diberikan nikmat, tapi keistimewaan yang dititipkan pada nikmat itu berbeda-beda. Nah niki, ya. Semua diberikan hidung, tapi daya ciumnya berbeda-beda. Niki, ada dengan penciumannya hanya sekian, ada sekian. Ada dengan beto dengan begawe tahun doang. Kamu beto pendek. Nah niki. Pada para bapak ibu-ibu, ada yang berketuan, mana lebih kuat penciuman perempuan dengan laki-laki? Kuatan nina. Bembet atau kalau kepen dengan mama, ambo dia doang semua. Nah, niki. Jadi niki penciuman beda-beda, pendengaran beda-beda juga. Niki, niki. Lidah kita semua punya lidah, tapi yang intilaq, yang ngomongnya napiara jelas, kemudian teratur, rapi, berbeda. Ada juga macam-macam, ada baranika. Jadi semua itu adalah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Allah SWT memberikan nikmat-nikmat istimewa. Nah baranika sama seperti air. Air ini kan berkelas-kelas air niki. Air bara biasa, kemudian air yang sudah di napiaran, sudah di steril, kemudian air yang memiliki pH sekian, kemudian alkali, kemudian terus tertinggi air Zam-Zam, tertinggi lagi air Kausar, tertinggi air yang keluar dari jari Nabi. Nah niki kan berbeda-beda dia. Nah itulah keimanan pun demikian. Hati, semua punya hati, tapi beda-beda isi hatinya. Kita semua barusan selesai sholat, tapi beda-beda kelas sholatnya. Karat ande emas niki, semua pun aran emas. Karat balu olas, karat 21, karat 2 emas semuanya, tapi berbeda-beda karatnya. Jin pun berbeda-beda. Sehingga ini pun menentukan besok sab-sab yang disebut dalam Al-Quran di akhir surah Az-Zumar tentang sab-sab manusia ketika memasuki halaman surga. Tergantung dari kadar imannya. Semua punya iman, tapi kadar keimanan yang berbeda menyebabkan itu menjadikan kelas, ya. Berkelas-kelas orang nanti di surga baraniki. Jadi misal di majelis niki, napiaran satokol paling julu, paling besar dia mendapatkan. Napiaran pahalanya berbeda. Kemudian selik tengah berbeda. Kemudian selik mudi berbeda. Sajaga sandal lain masih. Nah baraniki.
Jadi berbeda-beda semuanya. Okay? Nah niki Nabi aran itu berkelas-kelas. Okay? Nah niki Nabi aran makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat niki dimulai dengan alhamdu. Ada 3 kata di dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menunjukkan pujian. Pertama as-sana, artinya pujian yang bersifat umum. Kemudian al-madhu, pujian pada sesuatu yang tetap dan ini berubah. Alhamdu, pujian pada sesuatu yang bisa berubah-ubah. Al-madhu itu memuji sesuatu yang tidak bisa berubah. Misal, ada dengankan mata lawan kadang-kadang kan warna biru, ya? Bukan karena pakai sak tebel ini ke tempel-tempel, bukan. Memang matanya warna biru. Ada berapa suku keturunan Turki yang ada di Aceh niki bermata biru dia. Mata biru. Beberapa juga yang ada di Flores ada bermata biru. Niki dia tidak tidak memoles dari sejak lahir, memang keluarnya matanya biru. Bara dengan mancung. Ya memang dia dapat terjepit di si penjepitan tangkung. Memang dia sudah mancung. Oke, bara nike. Nah, jadi misalnya bermata biru. Arah dengan bermata biru, kita mengatakan misalnya luar biasa indah mata kamu. Ucapan kita ini disebut dengan al-madhu. Madhu artinya pujian pada sesuatu yang tidak berubah. Dia berubah-ubah. Beda pada misal contoh kedua. Arah dengan bodoh, dia bodoh tapi pelajar rajin, kemudian jadi pintar. Luar biasa Anda pintar sekarang. Nah, itu namanya alhamdu, pujian itu. Kenapa? Karena dia berubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Nah, berani ke? Ada orang awalnya miskin kemudian jadi kaya karena dia rajin bekerja, kemudian dia hemat, kemudian banyak berdoa sehingga jadi kaya misalnya. Itu namanya alhamdu. Nah, di sini dimulai dalam Quran ini alhamdu. Tapi kalau pada Nabi disebut al-madhu, disebut al-madih an-nabawi. Itu pujian pada Nabi. Karena yang ada pada diri Nabi itu bersifat fitrah. Dia terpiak-piak si Nabi. Nabi lome, Nabi open, terbuka hatinya kepada siapa saja. Nabi pemaaf, Raufur Rahim, penyayang. Dia terpiak-piak. Itu tidak bisa berubah pada diri Nabi. Nabi itu penyayang kepada siapa saja. Ke keluarga, ke sahabat, ke musuh, orang yang membenci, semua disayang oleh Nabi. Bahkan sampai binatang pun Nabi sayang kepada binatang. Saking Raufur Rahimnya Nabi. Satu ketika Nabi lihat ada dengan Nabi aran kereta niki. Ya cikar lah cara niki, cikar cidomong ya. Kemudian jaran niki sudah kecapean, tepecut-pecut dan melampak. Nabi mengatakan, "Dende pecut." Pentelahan ya bobeng mangan, bareng mun besuh dia melelap pecut lampak bahasa Nabi. Nabi itu luar biasa. Sangat luar biasa. Di hadis suddab, kalau hadis zabi itu maudhu. Hadis suddab. Dab niki artinya jawab. Lah, dab Arab niki luwih dengan bau dab. Dab niki jawab salih niki nggih, jawab salih niki itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Karena jawab salih niki dia tidak memangsa manuk, tidak memangsa binatang, tapi dia makan rumput-rumput. Nggih. Hal niki menjawab niki betis tekakon. Nah, hal niki. Jadi ada jawab niki itu berisi dengan Yahudi. Kemudian Nabi kebetulan lewat di sana, kemudian jawab ning lapor jok Nabi. Muni jawab niki. Ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah tolong saya. Itu disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Bijuri dalam Tuhfatul Murid Syarah Jaratut Tauhid. Ya Rasulullah tolong saya. Oh kamu kembali tiang terpalek si dengan niki. Datang dengan sak malek. Muhammad, ini buruan saya. Enggak boleh kamu ambil. Sebentar. Saya tidak mengambil. Ini dengar ini. Dia mengadu pada saya kamu memburunya. Dengar apa katanya? Ya Rasulullah katanya, saya bukan tidak mau diburu, tapi saya masih punya anak kecil. Saya carikan makanan untuk anak-anak saya katanya. Dia kasih tahu, Yahudi, ini lapor pada saya bahwa Nabi Aran dia punya anak kecil, sehingga kamu cari yang lain katanya. Dari mana kamu tahu? Kalau tidak percaya, saya ini Nabi sekarang dengarkan. Akhirnya dia bersyahadat. Orang Yahudi itu setelah mendengar Allah kemudian antak menjadikan Nabi Aran biawak niki bisa berbicara. Biawak niki berkata, "Innaka la Rasulullah." Sungguhnya engkau adalah Rasulullah. Dengar nih suara niki sedang Yahudi. Dengan Yahudi niki tersungkur kemudian mencium kaki Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Nah, itu kasih sayang Nabi. Sehingga Imam Taqiyuddin Subki mengatakan risalahnya Nabi itu ada 3. Pertama, risalatut tasyrif kepada para malaikat. Misalnya Nabi berkomunikasi dengan malaikat-malaikat. Kemudian saat kedua, risalatut taklif kepada tiang pelunggu sami berupa syariat. Kemudian ketiga, namanya risalatut taklif, bentuknya kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lain. Berani ke? Di Mekah itu ada satu batu yang setiap Nabi lewat selalu mengucap salam batu itu. Jadi yang lewat Nabi mengucap salam batu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Oh, ini batu niki moni. Tuh. Ngomong batu niki. Karena apa? Karena Nabi itu penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Berani ke? Sampai dulu Nabi ketika akan dibuatkan napiaran mimbar baraniki, mimbar podium baraniki tempat pengajahan Nabi, terbaan lolong kurma. Sebentar, Nabi kan biasa berselangga hilik lolong kurma. Jadi yang khutbah Nabi berselangga lolong kurma niki, nggih, selangga. Nah, ada seorang tukang kayu di Madinah namanya Al-Baqum atau Bakum. Pak Bakum lah cara kita, atau Tuak Bakum barani, atau Papuk Bakum. Nah, tukang kayu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya membuatkan anda tempat anda duduk sehingga tidak capek berdiri, bersandarkan? Boleh, silakan. Tapian kemudian podium baraniki Nabi, engkan berselangga hele lolon korma niki. Akhirnya lolon korma itu menangis pada hari Jumat. Silakan buka di Sirah Ibn Hisham, di Sirah Ibn Ishaq, kemudian di Bidayah Ibn Katsir, kemudian juga di Bahjatul Mahafil Al-Amiri. Itu disebut kisah itu. Semua ulama dan mutawatir para sahabat hari Jumat mendengar dia nangis lolon korma niki. Saya tahu contoh anda perempuan kan nangis. Jadi nangis korma niki sampai semua orang mendengarnya. Kemudian Nabi barat dengan dede kanan, teduh. Sabar. Sering beliau angkat nangis. Dikasih pilihan oleh Nabi. Saya pilih kamu sekarang, karena nanti Malik Nabi berselangga, sehingga rindu dia sampai menangis. Nah, berani ke? Lain namun ibu-ibu, mun ibu-ibu sakit, dan bawa teruqiyah. Bacaan inna zalna fil lailatul qadar, dan ini sehat. Kamu tebing rupiah, langsung sehat. Demam rupiah, rupiah. Nah niki kemudian pohon korma niki kemudian napiaran diberikan 2 pilihan. Pilihan pertama kata Nabi, saya tanam kamu di kebun, kamu berbuah sepanjang tahun. Karena korma berbuah sekali dalam setahun, kamu berbuah sepanjang tahun. Kata korma niki menjawab, enggak, saya enggak mau. Atau kamu saya ya kungkah baranika, saya pindahkan kamu, saya tanam, saya potong, saya tanam, nanti kamu akan tumbuh di surga. Akan buahmu dimakan oleh penduduk surga. Dia memilih yang kedua ini. Lebih baik saya kemudian ditanam, kemudian nanti saya akan tumbuh di surga. Luar biasa, masya Allah niki. Jadi napiaran niki pilihan dan syariat Rasulullah SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu pujian. Kalau dalam kajian tauhid, pujian ini arah telu. Bisa pujian itu namanya qadim bagi qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Misalnya Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah yang mengatakan, dia memuji dirinya sendiri. Ya jumdi lah baranike, itu. Kemudian yang kedua, ada pujian Allah bagi makhluknya. Hamdul qadim lihal hadis. Allah memuji makhluk. Misalnya Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa mulia. Dia memuji Nabi Daud dengan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bahwa Nabi Daud itu adalah satu dari sekian dari sedikit hambaku yang banyak bersyukur. Jadi dipuji oleh Allah. Kemudian yang ketiga, hamdul hadis lil qadim. Pujian kita kepada Allah SWT. Misalnya sendirian beda, kita baca ya Hannan, ya Mannan, ya Rahman, ya Rahim. Kita puji-puji Allah. Niki. Kemudian yang keempat, hamdul hadis lil hadis. Bahwa pujian sesama kita. Kita saling puji artinya saling menyanjung, sanjung artinya saling mendoakan. Dan apa puji dan masa sasak? Terpuji enggak isin.
Untuk puji sakit, untuk puji tidak ya. Tapi pujian maksudnya misalnya luar biasa Anda hebat, luar biasa Anda sukses, luar biasa Anda berkah, itu adalah pujian dari kita kepada orang lain. Itu hamdun. Kemudian hamd niki napi hakikatnya hamd. Hamd itu hakikatnya as-sana'u bil jamil ala sabilil ikhtiyar. Memuji sesuatu yang bisa berubah. Memuji sesuatu yang bisa berubah. Jadi pujian kita kepada Allah karena Allah itu banyak sifatnya. Allah niki banyak sekali sifatnya Allah SWT. Sifat yang bersifat tauhid itu ada 20. Disebut dengan sifat 20. Lillahi isyrina sifah niki. Lillahi isyruna sifah. Allah memiliki 20 sifat, itu sifat tauhid. Tetapi Allah memiliki sifatul karam, sifat-sifat yang bermakna kebaikan, seperti yang ada tertulis di Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus Salam sampai Al-Baqir Warithur Rasyid As-Sabur. Nah niki pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang kita sampaikan perlu kesami, bahwa hakikat dari napiran pujian itu sesungguhnya adalah al-i'tiraf. Hakikat dari hamd pujian itu adalah al-i'tiraf. I'tiraf artinya pengakuan. Jadi kita mengaku kepada Allah SWT atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Misalnya Allah memberikan kita sehat, kita mengatakan alhamdulillah, artinya saya mengaku sehat diberikan oleh Allah. Begitu selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Selesai makan, selesai minum, kita mengaku yang memberikan makan minum adalah Allah. Begitu kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da mamatan wa nusyur, kita mengaku yang menghidupkan setelah tidur adalah Allah. Jadi hakikat mengatakan alhamdulillah adalah pengakuan seorang hamba terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niki, jadi ketika kita sholat alhamdulillahirabbil alamin, kita mengaku bahwa Allah yang menegakkan kaki kita, Allah yang mendirikan kita, Allah yang memanggil hati kita, Allah yang mendekatkan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau surat Al-Fatihah ini kita renungi betul makna-maknanya, dan ini tutup ya sembahyang, bega betah yang nganjen. Nah niki nggih, kalau kita renungi, sila kalau mau sholat sendiri. Namun praktek makin imam, bismillahirrahmanirrahim, subuh dah selesai. Piran dia tutup, nggih. Nah ini. Jadi nikilah apa namanya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, insyaallah nanti kita lanjutkan pengajian kita di surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hujan turun insyaallah membawa berkah. Dia nggak mau hujan turun jarang tiang lari. Nggih. Langah ke playa mun kelampak le bawa hujan. Kecuali kalau ke acara, misal mau ke acara baru ke playa, amun ke Pajengan baru ke amun napiaran, amun biasa-biasa jarang tiang lari amun hujan. Nggih. Misal makin mau kelampak ya lampak sudah. Mun basah bare teu besalin. Nggih. Berani kamun basah-basah bare gerun. Niat yang cuma dua Bapak Ibu rahimakumullah. Niat yang dua. Ini pun yang sering sampaikan dalam pengajian. Tadi juga di Majelis Salsabila BTSWT yang sampaikan. Niat yang pertama agar penyakit yang ada di tubuh saya ikut hanyut dari hujan itu. Karena air hujan disebut dalam Al-Qur'an ma'an mubarakan, air yang penuh berkah. Lebih bagus dari obat, lebih bagus dari herbal, lebih bagus dari segala macam. Itulah air hujan. Allah sendiri yang menyebutnya air yang berkah. Yang kalau lampak di hujan, ya biasa barang itu. Dengan niat agar seluruh penyakit dalam tubuh saya ikut hanyut terbawa oleh hujan. Ini pertama. Yang kedua, okay, niat saya supaya rizki saya sebanyak hujan yang turun niki. Ah, barang niki, okay. Lagu Amon Plonggo Sami dagang es ngebut entah, okay. Dedek turut niki nggih, wis anyong selaku musilin ibu lebale nggih. Para hadirin rahimakumullah, karena niki sudah Isya, mudah-mudahan pengajian diberkahi oleh Allah SWT. Yang hadir kalau ada yang sakit Allah sembuhkan. Yang hadir kalau ada punya hajat Allah kabulkan. Yang hadir kalau punya permohonan, doa, harapan Allah tunaikan dan sampaikan. Mudah-mudahan yang perlu kami dilindungi dari fitnah-fitnah akhir zaman, wabah-wabah penyakit akhir zaman, yang perlu kami dan keluarga semuanya. Al-hadhihi wa li kulli salih. Al-Fatihah.